Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Faras Wirawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai kondisi dan proyeksi energi terbarukan dalam lingkup global dan juga lokal. Tantangan energi terbarukan tidak hanya terletak pada cadangan energi yang tersisa atau kerusakan alam yang ditimbulkan energi berbasis fosil, melainkan permasalahan geopolitik dan juga krisis energi yang ditimbulkannya. Salah satu contohnya adalah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Di sini rantai pasoknya itu terganggu. Rusia membatasi pasokan gas dan minyak yang menuju ke Eropa. Efek dominonya adalah Eropa membeli gas dan minyak itu terhadap Asia. Nah, karena supply-nya dikit dan demand-nya naik, harga pasar Asia itu melonjak. Nah, terjadilah namanya inflasi energi, yaitu biaya listriknya meningkat dan juga industrinya meningkat. Krisis ini menyoroti bahwa kerapuhan sistem energi berbasis fosil itu tergantung dinamika dari geopolitik negara. Dunia sedang mengalami kenaikan emisi tiap tahunnya. Pada tahun 2025, ada sekitar 38,11 miliar metrik ton karbon dioksida. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu rata-rata global itu telah melampaui 1 derajat Celcius setiap tahunnya. Nah, karena itu muncullah tekanan dekarbonisasi, yaitu melalui komitmen Paris Agreement yang menuntut pembatasan untuk kenaikan suhu itu kurang dari 2 derajat Celcius per tahunnya, atau bahkan kurang dari 1,5 derajat Celcius per tahunnya. Hal ini juga itu mengakibatkan untuk beberapa negara, khususnya Indonesia, itu menekankan dekarbonisasi yaitu net zero emission. Selain itu, Indonesia mengalami tantangan dari energi terbarukan, yaitu meningkatnya populasi dan kebutuhan energi. Kenaikan populasi itu dapat mempengaruhi kebutuhan energi dari sebuah negara. Seperti jurnal yang saya temukan ini, di Indonesia, kenaikan 1% kepadatan penduduk itu menyebabkan kenaikan 0,36% konsumsi energinya. Maka dari itu, perlu adanya sumber energi lain yang dapat diproduksi secara massal dan juga menghilangkan emisi dari karbon dioksida. Energi terbarukan di sini berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari SDGs. Yang pertama itu energi bersih yang terjangkau, lalu juga dapat mengurangi polusi udara dan penyakit yang terkaitnya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga mendorong inovasi infrastruktur yang berkelanjutan, dan juga sebagai instrumen utama dari dekarbonisasi. Lalu bagaimana proyeksi kebutuhan energi dalam 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2050, di mana di sini menuju jalan net zero emission. Di mana di sini diperkirakan pada tahun 2035 itu kita mengalami the great flip, yaitu dominasi beralih dari fosil ke energi terbarukan. Khususnya dalam global ini, itu yang dikembangkan adalah energi terbarukan surya dan juga angin, yang bisa mencapai kurang lebih 500 eksajoule. Lalu bagaimana cadangan energi terbarukan dan tak terbarukan? Di sini, energi tak terbarukan yaitu fosil itu sifatnya terbatas, sehingga cadangan energi itu menjadi hal yang penting. Minyak dan gas sisa itu sekitar 50-60 tahun berdasarkan data dari tahun 2020. Nah, tapi karakter ini itu stabil meskipun menghasilkan emisi yang sangat tinggi. Sedangkan di renewable energy atau energi terbarukan itu sifatnya tak terbatas atau infinite. Artinya adalah di sini tidak ada cadangan melainkan adanya potensi. Namun kendalanya di sini adalah intermitensi dari energi terbarukan tersebut sehingga butuh penyimpanan. Karakternya tentunya emisinya itu nol. Selanjutnya itu adalah kapasitas dari energi yang terpasang saat ini secara global maupun lokal. Data yang didapat daripada tahun 2024 ini terdapat 3 sumber energi terbarukan utama. Yang pertama dari energi matahari. Itu kapasitasnya mencapai 1.866 gigawatt. Lalu dari energi air juga terdapat kapasitas sebesar 1.466
gigawatt. Dan lalu juga ada dari energi angin itu kapasitasnya sebesar 1.132 gigawatt. Nah, lalu bagaimana Indonesia bereaksi terhadap kenaikan dari kapasitas energi energi terbarukan ini? Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Keunggulannya adalah terletak di iklim tropisnya. Lalu juga Indonesia itu termasuk dari bagian Ring of Fire, sehingga banyak gunung berapi yang masih aktif. Nah, lalu apa saja potensi dari energi terbarukan dari Indonesia? Seperti yang kita lihat, karena banyaknya gunung berapi, itu kita bisa mengambil potensi untuk membangun pembangkit listrik tenaga geotermal. Lalu juga pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Berdasarkan klaim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menyentuh kapasitas energi terbarukan yang cukup besar, yaitu kurang lebih sekitar 15.000 megawatt, dengan rincian seperti yang ditampilkan saat ini, di mana pembangkit listrik tenaga air kita itu mencapai 7.587 megawatt, lalu bioenergi sekitar 3.148 megawatt, geothermal yaitu sekitar 2.744 megawatt, dan juga PLTS yang mencapai 1.494 megawatt. Lalu juga ada dari energi angin, pembakaran sampah, dan juga sumber lainnya untuk menghasilkan energi listrik. Sebagai kesimpulan, sistem energi global saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil yang menyumbang mayoritas konsumsi energi dunia. Namun, ketergantungan ini menimbulkan banyak resiko krisis energi serta peningkatan emisi karbon. Nah, dunia saat ini bergerak menuju dominasi energi rendah emisi seperti surya, angin, air, dan panas bumi. Potensi energi terbarukan ini sangat besar, termasuk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, percepatan transisi energi ini menjadi langkah yang strategis untuk menjamin ketahanan energi, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di masa depan.